Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan cara memperbaiki dan merawat sistem bahan bakar elektronik. Pernah beranggotakan saya Anggita Cahaya Bagaskoro dan teman saya. Saya Arga William Firdaus. Yang pertama, cara garis besar. Kendala yang sering terjadi pada sistem bahan bakar adalah yang pertama, bahan bakar itu sendiri. Yang kedua, komponen yang bekerja untuk menyalurkan bahan bakar. Yang ketiga, mekanisme mesin untuk menarik bahan bakar ke silinder. Perbedaan cara perawatan. Yang pertama adalah EVI. Satu, menggunakan bahan bakar yang ditentukan oleh pabrikan. Yang kedua, pemeriksaan komponen lebih banyak menggunakan scan tools dikarenakan sudah bersistem komputerisasi. Yang ketiga, perbaikan dan perawatan harus di bengkel khusus. Yang keempat, komponen sistem bahan bakar sudah dideteksi oleh sensor. Dengan demikian, perawatan lebih mengeluarkan biaya. Yang kelima, pada saat penggantian komponen disarankan menggunakan part yang original agar ECU tidak error dalam pembacaan. Yang keenam, karena injektor sangat sensitif, pastikan tiada kotoran yang lolos hingga ke injektor dengan cara rutin mengganti filter bahan bakar. Kemudian yang konvensional, pertama, oktan bahan bakar yang digunakan lebih bervariasi. Maksudnya bervariasi dari yang ke Indonesia berarti dari oktan 88 itu premium, kemudian 90 pertalite, 92 pertamax, dan pertamax plus ataupun pertamax turbo. Yang kedua, perbaikan bisa di bengkel mana saja. Karburator adalah komponen utama dalam sistem bahan bakar. Yang keempat, tidak ada sensor pada sistem bahan bakar konvensional, yang berarti lebih mudah dalam perawatan. Langkah-langkah memperbaiki dan merawat sistem dengan manual. Pertama, yaitu bagian komponen tangki. Kendala yang sering terjadi pada tangki, apabila bensin tidak diisi penuh, maka tangki tersebut akan mengandung uap dan akan mengembun di dalam tangki. Karena air lebih berat daripada bensin, maka air tersebut langsung turun ke bagian bawah tangki. Bila banyak, maka menimbulkan kesukaran pada mesin dan juga menyebabkan tangki berkarat. Nah, oleh karena itu, usahakan tangki selalu terjaga volumenya. Jika perlu, setelah berkala, bersihkanlah tangki dari korosi dan endapan. Kemudian, saringan bensin. Kendala yang terjadi pada saringan bahan bakar yaitu jika saringan bahan bakar sumbat, aliran bensin akan terhambat dan jumlah bensin yang masuk ke pompa akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan tenaga mesin turun. Oleh karena itu, membersihkan saringan bahan bakar secara berkala merupakan langkah yang sesuai untuk menjaga aliran bensin tetap konstan. Pompa bensin. Kendala yang sering terjadi yaitu pompa kadang tersumbat oleh kotoran yang tidak disaring. Ini menyebabkan bensin sulit terangkat menuju ke karburator, sehingga mesin susah hidup. Perawatan yang sering membersihkan. Kalau mesin sukar untuk hidup, kemungkinan pompa bahan bakar tersumbat. Injektor. Penyumbatan injektor oleh kotoran menyebabkan bahan bakar tidak menyemprot dengan sempurna, sehingga pengaruh tenaga tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna. Perawatan manual yang dapat bisa dilakukan adalah membersihkan ujung injektor dengan injektor cleaner atau disemprotkan dari saluran intake dengan melepas air filter dahulu.
Karena injektor dibuat sangat teliti, sedapat mungkin hindarilah bongkar pasang jika tidak perlu. Kesalahan yang sering terjadi saat memperbaiki dan merawat sistem. Pertama, ketidaktepatan pada saat memasang soket ECU dapat menyebabkan konsletnya ECU. Jangan ditekatkan pada magnet karena menyebabkan errornya scan tool. Bisa pembacaan pada scan tool bisa error. Menggunakan scan tool dengan tidak prosedur atau tidak urut. Jika ingin menghidupkan kendaraan, matikan dulu scanner agar scanner tidak rusak. Tidak membersihkan komponen-komponen setelah memperbaiki yang dapat menyebabkan ketidakawetan. Kemudian, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Arga. Oke, baik. Di sini saya akan menyambung materi berikutnya, yaitu jenis kebutuhan alat yang digunakan. Yang pertama ada multimeter, yaitu perangkat genggam yang berguna untuk menemukan kesalahan dan pekerjaan lapangan maupun perangkat yang dapat mengukur dengan derajat ketepatan yang sangat tinggi. Terus yang kedua, toolbox. Toolbox merupakan sebuah kotak yang berisi bermacam-macam tool atau alat. Kemudian ada kain lap atau majun. Fungsi utama dari kain majun adalah sebagai lap pembersih yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran apa saja seperti air, oli, debu, dan kotoran hasil sisa. Selanjutnya vacuum pressure gauge, yaitu indikator yang berfungsi untuk menunjukkan besar pengurangan tekanan udara atau menunjukkan jumlah tekanan kerendahan dari udara vacuum pressure yang dihasilkan oleh vacuum pump. Kemudian injector cleaner and analyzer adalah produk elektromekanik canggih yang dapat membersihkan dan menguji injektor dengan mensimulasikan kondisi kerja mesin. Hal ini juga dapat melakukan pembersihan pada injektor dan sistem pasokan bahan bakar pada kendaraan motor. Berikutnya spesialis service tool atau SST, yaitu peralatan yang memiliki fungsi untuk membongkar dan memasang komponen mesin yang tidak bisa dengan kunci biasanya. Kemudian langkah-langkah merawat dan memperbaiki sistem dengan scan tool. Scan tool merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi kendaraan dan mendiagnosis kerusakan pada kendaraan tersebut dengan cara membaca informasi tentang keadaan perangkat pada kendaraan melalui ECU yang kemudian akan ditampilkan pada layar scan tool. Yang pertama yaitu menghubungkan alat ke kendaraan. Pasang instalasi kabel DLC scan tool pada soket DLC kendaraan menggunakan adaptor yang sesuai dengan jenis kendaraan yang akan diperiksa. Berikutnya adalah beberapa jenis berdasarkan merek kendaraan. Yang kedua, memilih jenis kendaraan dan sistem kendaraan. Setelah scan tool dihubungkan dengan kendaraan melalui kabel DLC yang sesuai dengan jenis kendaraan tadi, lalu putar kunci kontak dalam kondisi on dan hidupkan scan tool dengan menekan tombol power. Lalu tunggu hingga display menyala dan muncul tampilan menu. Kemudian yang pertama pilih vehicle diagnosis. Yang B, pilih jenis kendaraan yang akan diperiksa. Lalu tekan enter. Yang C,
pilih jenis sistem yang akan diperiksa. Setelah itu memilih tekan enter. Yang ketiga, membaca diagnostis trouble code atau DTC. Yang A yaitu tampilan menu pilih vehicle and system selection sesuai uraian di atas. Pilih diagnosis trouble kode kerusakan atau malfungsi yang akan ditampilkan pada display. Yang C, perbaiki kerusakan setelah kerusakan diperbaiki. Yang D, pilih erase untuk menghapus data DTC. Yang E, tekan enter untuk menghapus atau tekan ESC untuk membatalkan. Yang keempat, membaca current data. Sama seperti halnya membaca DTC, untuk membaca current data perlu terlebih dahulu memilih jenis kendaraan dan sistem yang akan diperiksa. Yang A, tampilan menu, lalu pilih vehicle and system selection sesuai uraian, kemudian pilih current data. Yang D, current data berupa nilai sensor-sensor dan kondisi on atau off dari sistem yang akan ditampilkan. Kemudian yang kelima, flag record. Mode ini memungkinkan untuk menampilkan dan merekam data yang dihasilkan oleh ECM. Tampilan menu, yang A tampilan menu ya. Kemudian pilih vehicle and system selection sesuai uraian. Terus pilih flag record, lalu tombol pick untuk menandai data yang akan direkam. Kemudian tombol cal untuk menampilkan ulang data yang telah direkam. Terus tombol RCRD untuk merekam data yang telah ditandai. Untuk menghentikan proses perekaman data, tekan tombol N atau ESC. Yang keenam, melakukan actuation test. Mode ini memungkinkan untuk melakukan pengetesan terhadap beberapa aktuator. Yang pertama yaitu tampilan menu, terus pilih vehicle and system selection, lalu pilih actuation test. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika lebih mungkin akan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.